Oke, shalom semuanya, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Joy Joswitedo, mahasiswa filsafat tingkat 3 di Universitas Advent Indonesia Bandung. Baik, kali ini kita akan sama-sama belajar materi tentang doktrin yang pertama, yaitu kitab suci atau Alkitab. Dan saat ini saya bersama dengan Halo semua, saya Tabita, mahasiswa farmasi tingkat 3, agama saya Kristen Protestan. Oke, halo Tabita, apa kabar? Baik, Bagaimana perkuliahannya, aman? aman. Oke, siap belajar tentang Alkitab? Siap. Oke, namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Bapa yang murah makasih, terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini kami boleh rasakan itu ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini hamba-Mu bersama dengan Tabita akan sama-sama mempelajari lebih dalam lagi tentang Alkitab ya Tuhan. Tuhan, oleh sebab itu tuntunlah Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami saat ini, agar Roh Kudus mula yang dapat menolong kami untuk boleh kami mengerti dan boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke Tabita, di gereja kamu Protestan ya, kamu juga menggunakan Alkitab yang sama bukan? Sama. Oleh sebab itu kita akan mempelajari lagi lebih dalam tentang Alkitab ini. Setuju? Setuju. Oke, baik. Tabita, sebelum itu saya mau bertanya, sejauh mana kau mengetahui tentang Alkitab? Apa yang kau ketahui tentang Alkitab? Alkitab berisi firman Tuhan. Oke. Udah. Oke, nggak apa-apa. Benar, Alkitab itu berisi tentang firman Tuhan. Alkitab ini adalah sumber kebenaran yang menuntun kita umat manusia kepada keselamatan. Oke, betul. Nah, mari kita belajar lebih dalam lagi. Kita tahu kan, dalam Alkitab ini dibagi dalam 2 bagian. Oke? Ada perjanjian lama sama Perjanjian baru. Oke. Nah, di dalam perjanjian lama kita tahu ada berapa buku? Enggak. Mulai dari Kejadian sampai Melaki. Enggak. Kemudian Matius sampai Wahyu, tahu berapa buku? Oke, nah kita akan tahu. Jadi dari total perjanjian lama sama perjanjian baru ini ada 66 buku. Dan perjanjian lama itu terdiri dari 39 buku dan perjanjian baru itu terdiri dari 27 buku. Jadi berapa tadi total perjanjian lama sama perjanjian baru? 66. Oke, perjanjian lama ada berapa? 39. Dan perjanjian baru? 27. Jadi semuanya ada 66. 66. Oke, baik. Nah, di dalam perjanjian lama tersendiri dibagi dalam beberapa bagian lagi, dikategorikan dalam beberapa bagian lagi. Nah, kalau Tabita lihat dari Kejadian sampai Ulangan itu dibilang Taurat Musa atau Kitab Musa. Kemudian dari Yosua sampai buku Ester, Kitab Ester itu adalah kitab sejarah. Dan dari Kitab Ayub sampai Kidung Agung itu adalah puisi atau tulisan. Dan kemudian sisanya ada nabi-nabi, kitab nabi-nabi. Nah, di nabi-nabi ini dibagi dalam 2 bagian lagi, yaitu nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nah, nabi-nabi besar dari kitab Yesaya sampai Daniel, dan sisanya itu nabi-nabi kecil dari Hosea sampai Malaki. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, di perjanjian baru pun begitu, dibagi dalam beberapa bagian, dikategorikan dalam beberapa bagian. Nah, pasti sering sekali Tabita mendengar dari Matius hingga Yohanes itu kitab Injil. Ya, benar sekali. Ini adalah kitab Injil. Kemudian yang Kisah Para Rasul ini adalah kitab sejarah. Jadi cuma satu. Kalau tadi di perjanjian lama dari Yosua sampai Ester itu sejarah. Tapi kalau di perjanjian baru kitab sejarah adalah Kisah Para Rasul.
Kemudian ada surat-surat, kitab surat-surat itu dari Roma hingga kitab Yudas. Dan kemudian kitab nubuatan di Wahyu. Itu satu. Oke. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, Tabita, Alkitab ini ditulis oleh kurang lebih 44 penulis. Sungguh banyak bukan? 44 penulis bukanlah sedikit. Dan ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun. Dan Musa adalah sebagai penulis pertama, yaitu di Kejadian, Keluaran sampai Ulangan itu. Itu tahun sebelum Masehi. Dan Yohanes adalah penulis terakhir. Jadi siapa tadi penulis pertama? Musa. Dan penulis terakhir tadi? Yohanes. Oke, betul sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana para penulis Alkitab mendapatkan pekabarannya? Oke, mari kita buka di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 hingga 21. Saya bukakan ya. Atau kita mau buka? Oke, 2 Petrus 1 ayat 20. Makasih. Maaf ya. Oke, 2 Petrus yang ayat 1 ayat yang ke-20 dan 21. Nah, begini firman Tuhan mengatakan seperti ini. Yang terutama yang harus yang kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Hari pertanyaannya, bagaimana para penulis Alkitab mendapatkan pekabarannya? Yaitu tadi oleh dorongan Roh Kudus. Jadi oleh tuntunan Roh Kudus, para penulis dapat menulis isi Alkitab ini. Jadi bukan karena pikiran mereka sendiri, bukan karena pengertian mereka, tetapi semuanya itu oleh Roh Kudus yang menuntun mereka menulis ini. Dan segala sesuatu yang dituliskan di sini adalah sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Aku mau nanya. Apa? Boleh? Boleh. Aku mau nanya. Gimana sih cara kita bedain, kan ini kan tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, lalu terus harus dorongan Roh Kudus. Nah, gimana kita bedain itu kehendak kita atau Roh Kudus? Kalau kehendak kita, kita tidak susah untuk mengerti ini. Kalau kehendak Roh Kudus, kita akan bisa memahaminya dan kita bisa percaya iman. Iman itu kalau kita pelajari waktu itu, kamu waktu itu ada nggak ya? Ada yang minggu sembahyang waktu itu, pendeta David Penjaitan. Dia menjelaskan bahwa iman itu kita tidak sesuatu yang kita tidak mengerti. Jadi kita tidak mengerti itu, tapi karena adanya iman kita percaya. Bisa pahami? Bisa nggak? Kamu percaya Yesus? Kamu tidak pernah lihat, tapi kamu percaya. Itu yang namanya iman. Nah, Roh Kudus ini bekerja dalam kehidupan kita. Kita baca ini, kita tidak mengerti, tetapi karena Roh Kudus kita boleh mengerti. Kita percaya bahwa ini betul. Oke? Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Nah, kalau kita buka dalam Wahyu pasal yang pertama ya, ayat yang pertama. Wahyu pasal pertama ayat yang pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi isi seluruh kitab suci disebut juga sebagai wahyu Kristus atau wahyu tentang Yesus Kristus. Jadi dapat dikatakan bahwa segala isi dari kitab suci ini adalah wahyu dari Yesus Kristus atau mengenai tentang Yesus Kristus dalamnya. Nah, Yesus menerimanya dari Allah Bapa. Jadi Yesus menerimanya dari Allah Bapa. Yesus menyuruh para malaikatnya yang kudus untuk membawa wahyu Yesus Kristus itu kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya siapa di sini? Jadi hamba-hambanya yaitu para nabi atau para penulis yang menulis Alkitab ini. Jadi Yesus menyuruh malaikatnya yang kudus untuk membawa wahyu itu
kepada ilham itu kepada para penulis untuk menuliskan isi-isi dalam Alkitab ini. Oke, mari kita lanjut. Nah, berbicara tentang Alkitab, fungsi apa kira-kira fungsi dari Alkitab ini? Menurut kamu apa fungsi dari Alkitab? Sabar. Menurut kamu Sabar apa? dulu, aku lagi mikir loh. Oh, Fungsi Alkitab. Kalau aku pribadi ya, Alkitab tuh aku buat tuh kayak bukan jawaban dari doa, tapi kayak perantaraan antara aku sama Yesus selain doa gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi ada apa gitu, selain berdoa, aku ngerasa aku bisa dapat jawaban juga dari Alkitab. Nah, betul. Mau terusan? Masih ada? Oke itu. Nah, betul sekali apa yang kamu bilang itu tidak salah, betul. Nah, kita lihat dari Alkitab apa fungsi dari Alkitab ini. Kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Sini dijelaskan fungsi dari Alkitab. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi apa fungsi dari Alkitab itu? Untuk Memberi hikmat dan menuntun orang kepada jalan keselamatan. Oke, jadi Alkitab sendiri ini berfungsi sebagai memberi kita hikmat dan menuntun kita kepada jalan keselamatan. Seperti yang saya katakan tadi, dalam Alkitab ini banyak sekali sumber kebenaran yang boleh menuntun kita kepada jalan keselamatan. Oke, kemudian bagaimana cara kita membaca Alkitab? Banyak sekali orang salah, bukan berarti salah ya, tetapi masih belum mengerti bagaimana cara mereka membaca Alkitab. Nah, sebelum dan sesudah membaca Alkitab, kita harus terlebih dahulu meminta tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita agar kita apa yang kita baca ini mengerti. Oke, dengan cara Berdoa. Oke, betul. Jadi sebelum kita membaca Alkitab dan sesudah kita membaca Alkitab, kita harus berdoa, minta tolong Roh Kudus menolong kita agar apa yang kita baca itu mengerti, dan apapun yang kita baca itu kita juga bisa hidupkan dalam kehidupan kita. Oke. Nah, membaca Alkitab juga jangan sesekali kita menginterpretasikan ayat-ayat Alkitab menurut diri kita sendiri, tetapi harus berdasarkan kehendak Roh Kudus. Saat kita membaca Alkitab, jangan pernah kita menafsirkan Alkitab menurut logika kita, menurut pengertian kita. Biarkan Roh Kudus yang memberikan kita pengertian. Karena jika kita mengandalkan diri kita sendiri, karena kepintaran kita, logika kita, maka kita akan salah menafsirkan Alkitab itu. Oke, Bita? Oke. Jadi selama ini kamu kalau baca Alkitab berdoa atau tidak? Berdoa. Oke, bagus, mantap lah. Oke. Nah, prinsip yang paling utama dalam membaca Alkitab adalah kita membaca Alkitab bukan untuk menemukan ayat-ayat yang akan kita gunakan untuk mendukung ide kita sendiri sehingga ide itu terlihat benar, tetapi kita harus eksegesis, melihat, cari tahu kebenaran itu. Kita lihat latar belakangnya dan menemukan kebenaran itu, sambungkan ayat ke ayat dan melihat apa maksud dari ayat tersebut. Bukan semata-mata ingin mengambil ayat karena sesuai dengan tema apa yang kita ingin kaitkan. Oke, kita lanjut. Aku mau nanya. Kayak penjelasanku di awal kan aku bilang, aku tuh kalau misalnya ada apa, bukan berarti aku baca Alkitab kalau ada masalah doang. Yeah. Nah, jadi kalau ada apa-apa kan bisa baca Alkitab, terus kadang relate ke kehidupan. Nah, itu bener nggak cara kita menghubungkan antara masalah yang kita alami sama ayat, bukan ayat ya, sama Alkitab yang kita baca, itu benar atau enggak? Nah, seperti yang tadi saya katakan, pertama
misalnya contoh, kamu lagi ada masalah, lagi misalnya ada sesuatu masalah, terus kamu cari buka Alkitab, lihat ayat, dan ternyata ayat itu relate sama apa yang kamu alami sekarang. Contoh, kamu mungkin sudah belajar ujian, tapi nilai kamu jelek, tapi Alkitab katakan janganlah sedih hatimu, karena ada rencana terbaik yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Misalnya contohnya begitu kan? Contohnya begitu, apa yang kamu maksud begitu? Atau gimana? Maksudnya kalau misalnya contoh yang kau kasih kan, kalau nilai jelek terus dapat ayat janganlah bersedih hatimu lala, itu bukan berat. Maksudnya kan ada dua faktor kenapa aku punya nilai jelek, antara aku emang 3 deh nggak belajar tapi nggak bisa, atau asal-asal gitu kan. Jadi menurutku bukannya kayak gitu. Misalnya nih, kayak misalnya aku lagi yang benar-benar buntu yang banget gitu loh, terus baca Alkitab dapat ayat yang relate lah gitu, itu gimana, salah atau benar? Enggak salah. Jadi ya fungsi dari Alkitab ini ya begitu, menolong kita, memberi kita kekuatan, motivasi. Ternyata saya punya kesaksian ya. Sebelum saya jawab, dulu waktu pas eksternship ya, jangan jauh-jauh lah, eksternship kemarin saya sempat kami sempat waktu itu mengajar di anak yang SD kelas 5, dan pada saat itu dia dapat dikatakan belum terlalu lancar membaca Alkitab. Nah, tetapi pada saat kami ingin mengajarinya tentang doktrin lebih dalam lagi, kami selalu menyuruhnya selalu membaca Alkitab. Dan tahu apa yang terjadi? Ketika dia selalu mulai rajin membaca Alkitab, dia sudah mulai lancar membaca dan bacanya sudah lancar, dan orang tuanya pun kaget. Katanya sebelumnya dia sangat sulit untuk membaca, tetapi ketika dia membaca Alkitab, dia mulai lancar dan dibilang lancar membaca. Nah, artinya apa? Memang betul kalau kita tadi, memang fungsi dari kita itu memberi hikmat. Dan bukan hanya hikmat, ternyata Alkitab ini memberikan kita sebuah motivasi, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengetahuan. Jadi Alkitab memberi multifungsi, namun kembali lagi, biarkan Roh Kudus yang menuntun kita untuk bisa mendapatkan semuanya itu. Jadi misalnya kalau Tabita ingin relatekan ayat itu sama kehidupan masalah yang Tabita alami, ya biarkan Roh Kudus itu yang menolong Tabita nanti. Dan kalau misalnya relate atau tidak, ya boleh. Kalau memang menurut Tabita itu boleh menolong Tabita bisa lebih, ya ibaratnya lebih semangat lagi gitu ya. It's okay, tidak apa-apa. Oke ya Tabita ya. Jadi setelah kita pelajari tadi, kita review kembali. Tadi Alkitab itu dibagi dalam 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dibagi terdiri dari 39 buku, dan Perjanjian Baru 27 buku. Totalnya semua ada 66 buku. Jadi kita sudah lihat itu. Dan siapa tadi penulis pertama? Musa, dan terakhir ialah Yohanes. Oke. Dan kita sudah melihat bagaimana fungsi dari Alkitab itu apa? Untuk memberikan hikmat kepada kita dan menuntun orang kepada jalan keselamatan. Dan bagaimana cara kita menafsirkan, cara kita membaca Alkitab dengan baik yang benar, yaitu awali dengan doa dan ditutup dengan doa. Dalam doa itu meminta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kita pengertian apa yang kita baca, dan menolong kita agar kita dapat menghidupkan itu dalam kehidupan kita. Dan bagaimana cara kita menafsirkan Alkitab, yaitu cari tahu, jangan ngasal ambil ayat kemudian kita ibaratnya kita mau renungan, kita ambil ayat, oh ini cocok nih, kita renungkan. Padahal ternyata itu bukan begitu maksudnya. Tetapi cara kita menafsirkan Alkitab yaitu dengan cara cari tahu siapa penulisnya, latar belakangnya, cari tahu kebenarannya, sambungkan dengan ayat ke ayat, oh ternyata ini maksud dan tujuannya. Jadi cara kita menafsirkan Alkitab ya begitu.
kembali lagi Roh Kudus yang terutama. Dan cara kita membaca kitab ya seperti itu. Cari tahu siapa penulisnya, latar belakangnya, maksud dari ayat ini apa, hingga kita mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Oke, dapat disimpulkan bahwa Alkitab adalah firman Allah, seperti yang dikatakan oleh Tabita tadi, yang diberikan pada para penulis Alkitab melalui nabi atau rasul yang didorong oleh Roh Kudus. Jadi semua isi dalam Alkitab ini semua itu memang nabi atau rasul yang tulis, tetapi semua itu karena tuntunan Roh Kudus. Tadi apalagi Alkitab tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, tetapi harus melalui Roh Kudus yang membantu manusia untuk mengerti dan menghidupkannya. Kemudian tidak ada pertentangan antara penulis yang ada dalam Alkitab ini. Jadi walaupun mereka banyak, ada 44 penulis ya dalam Alkitab ini, tetapi walaupun mereka menulis ini tidak ada pertentangan. Oh kamu ini atau lebih ini. Mereka sama-sama baik-baik saja. Mereka tentram, damai, tidak ada pertentangan antara satu sama lain penulis. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada pertentangan itu. Dan di dalam menafsirkan firman Tuhan ada metode-metode yang perlu diikuti. Secara garis besar, metode tersebut adalah siapa yang menulis dan siapa pendengarnya. Apa pekabarannya? Jadi siapa penulisnya, siapa pendengarnya, apa pekabarannya bagi para pembaca pada zaman itu, dan bagaimana di zaman sekarang ini. Latar belakang para penulis dan latar belakang para pendengar. Jadi firman Allah akan sangat berkuasa. Firman yang kamu baca ini akan sangat berkuasa bila mana kamu atau saya membuka hati dan biarkan Roh Kudus yang menolong kita untuk memberikan pengertian. Dan percayalah kita akan bisa menghidupkan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke Tabita, sampai di sini ada yang masih bingung atau pertanyaan? Ada. Seputar Alkitab. Jadi kan di zaman sekarang kan generasi Z zaman sekarang tuh maunya yang instan, simple aja. Oke. Menurut PhD Josuit Edo sendiri, ada nggak yang membedakan Alkitab yang digital sama yang Alkitab gini? Membedakan bagaimana maksudnya? Yang membedakan gitu loh, maksudnya kan aku kan misalnya kalau bawa ini, aku bawa HP. Kayak pasti yang bawa HP gampang ke distract kan sebenarnya dari notif apa segala macam gitu. Dari notif apa segala macam. Terus itu menurutmu itu gimana tuh? Dari segi kita mengertinya itu gimana gitu? Oke. Nah, lebih dianjurkan dari segi mengerti atau tidaknya sebetulnya itu tergantung dari diri masing-masing, pribadi masing-masing. Tetapi saya lebih menganjurkan jika kalau membaca, ya baca langsung dari Alkitab. Karena dari Alkitab kita bisa lebih fokus, pikiran kita tidak kemana-mana, dibandingkan kalau misalnya dari handphone digital, kemungkinan besar kita bisa ada notif, bisa beralih pikirannya juga pengen cepat-cepat habis agar bisa buka yang lain. Karena sudah di HP bisa langsung ini, dan lebih aman juga jika baca di Alkitab. Kalau baca di sini karena mungkin matanya bisa sakit atau apalah. Tapi saya lebih menganjurkan dari Alkitab, dan bukan berarti tidak boleh baca di HP. Itu tergantung masing-masing. Kalau memang dia lebih nyaman di situ dan mungkin dia mengerti, ya tidak apa-apa. Intinya biarkan Roh Kudus yang menolong dia untuk mengerti. Oke? Oke. Apa lagi? Sudah. Jadi sudah lebih paham tentang Alkitab. Sudah. Oke. Jadi ingat, kembali lagi saya mau katakan Alkitab ini adalah sumber kebenaran yang boleh menuntun kita kepada keselamatan. Bagaimana kita mendapatkan keselamatan itu? Baca Alkitab ini. Banyak sekali kebenaran-kebenaran yang yang masih kurang kita ketahui dan ada dalam Alkitab ini. Maka kita akan lebih mengerti lagi banyak sekali nubuatan-nubuatan, kebenaran-kebenaran dalam Alkitab ini. Tabita, sudah berapa sering membaca Alkitab? Jarang.
jarang. Oleh sebab itu sudah tahu kan tentang Alkitab itu, Ya. semanfaat itu, sangat sebagus itu Alkitab untuk kehidupan kita. Tapi kita mau berjanji hari ini untuk membaca Alkitab. Ya. Yakin? Yakin. Oke, terima kasih Tabita. Biarlah janjimu itu dengan Tuhan ya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Singkat saja hari ini kita belajar tentang Alkitab. Kita hari ini pengenalan tentang Alkitab. Terima kasih Tabita untuk waktu, tempatnya. Kita sama-sama sudah mempelajari tentang Alkitab. Karena kita telah membuka dengan doa, kita juga harus menutupnya dengan doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas Roh Kudus-Mu yang telah menuntun kami. Tolong ya Tuhan, berkati kami agar kami boleh mengerti apa yang kami pelajari ini. Dan tidak hanya mengerti saja, kami juga boleh menghidupkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati Tabita dalam perkuliahannya, kesehatan, kekuatan Engkau berikan kepadanya. Berkati juga orang tuanya dimanapun mereka berada, kesehatan, kekuatan juga menjadi bagian dari mereka. Dan berkati berkat-berkat dari surga juga Engkau berikan kepada keluarga Tabita agar segala kebutuhan boleh tercukupi ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami selama perkuliahan dunia ini. Engkau juga melindungi serta kami, lancarkan setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan. Berkati kami sepanjang sisa hari ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.